Baiklah, di saat ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menghadapi tantangan pergaulan bebas dalam berpacaran di masa dewasa muda. Nah, saya memilih materi ini karena memang kita melihat keadaan sekarang di zaman yang semakin canggih, terlebih banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam pergaulan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan seringkali orang salah dalam berpacaran, menyebabkan bisa jadi pacarnya hamil duluan dan lain sebagainya. Nah, di saat ini kita akan belajar bersama bagaimana menghadapi hal tersebut. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma. Contoh dari pergaulan bebas adalah memakai narkoba, minum minuman beralkohol, hingga seks bebas. Dan pergaulan bebas ini dapat merusak hidup seseorang. Nah, ini pengertian pergaulan bebas secara umum. Nah, tapi dalam materi ini saya akan memaparkan pergaulan bebas dalam hal tentang seks bebas ini, dalam hal hubungan pacaran tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri kita sendiri dan juga pasangan kita untuk terhindar dari pergaulan bebas ini? Nah, cara yang pertama untuk melibatkan Tuhan dalam hubungan berpacaran. Nah, melibatkan Tuhan ini kita harus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, jika hubungan yang kita bangun itu kita tidak mengandalkan Tuhan, maka hubungan tersebut tidak akan diberkati. Terlebih apa yang kita lakukan jika kita tidak melibatkan Tuhan, maka kita akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki landasan, kita tidak memiliki pegangan untuk kita menjalankan hubungan pacaran tersebut. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus senantiasa berdoa. Apalagi sebelum kita memulai hubungan pacaran, itu terlebih dahulu kita harus berdoa. Jadi apakah seseorang yang akan saya pacari ini memang sesuai dari Tuhan atau tidak? Jika tidak, maka jauhkan. Jika memang dia yang Tuhan kehendaki, maka dekatkan. Kami berdoa seperti itu. Kemudian kita harus memiliki prinsip dan pendirian yang teguh. Nah, teman-teman, seseorang terkadang jatuh dalam pergaulan bebas karena dia tidak memiliki prinsip dan pegangan hidup. Nah, seseorang jika sudah memiliki prinsip dan pegangan hidup, biarpun pasangannya memanggilnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun menggoda dia, jika dia memiliki prinsip, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, karena hal ini memang sangatlah penting seseorang itu untuk memiliki prinsip dan pendirian yang teguh. Nah, kemudian selain itu kita harus memberitahukan kepada orang tua kita tentang hubungan pacaran yang sedang kita jalin. Nah, teman-teman, mengapa sangat penting untuk kita memberitahukan kepada orang tua kita agar supaya orang tua kita itu bisa mengetahui bagaimana hubungan kita, bagaimana kehidupan kita, terlebih orang tua bisa mengawasi kita dalam kita berhubungan pacaran dengan kekasih kita. Nah, kemudian kita harus melakukan hal-hal rohani dan saling membangun iman. Nah, teman-teman, hal-hal rohani ini sangat penting kita lakukan dalam hubungan berpacaran. Karena dengan kita melakukan hal-hal rohani ini, hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita dan pasangan kita itu bisa terhindar dari pikiran kita. Karena kita melakukan hal-hal rohani bersama seperti membaca Alkitab bersama lewat PC, kalau misalnya pacar jauh, telepon, kemudian berdoa bersama, teduh bersama-sama, kemudian beribadah bersama-sama jika sempat. Lebih baik beribadah bersama-sama dengan pacar, karena sangat luar biasa jika kita ada dalam satu persekutuan, karena di sini kita saling mendoakan dalam hubungan pacaran tersebut. Nah, kemudian teman-teman, kita harus menghindari pergi ke tempat sunyi dan gelap. Kenapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena memang tempat yang sunyi dan gelap itu menjadi godaan yang terbesar, teman-teman. Menjadi godaan yang paling besar dalam hubungan pacaran tersebut. Di sini saya menuliskan bahwa jangan memuji diri sendiri dan pasangan kita, karena manusia itu selalu memiliki potensi yang besar untuk melakukan dosa. Karena kenapa? Karena kita tahu kita dari lahir saja kita sudah ada dosa. Jadi kita memiliki potensi untuk melakukan. Jadi jangan memuji diri kita sendiri, jangan coba-coba kalau dengan pacar kita untuk pergi ke tempat sunyi dan gelap. Otomatis hal-hal yang tidak baik itu tanpa bisa dapat dilakukan, teman-teman.
Nah, terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Nah, sebagai teman-teman kita semua, anak-anak muda, kita harus menyayangi pacar kita, pasangan kita dengan kasih yang tepat. Kita harus menyayangi bukan ada apanya, tapi apa adanya dia. Kita harus saling membangun untuk bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan ataupun ada tanggapan menceritakan pengalaman hubungan berpacaran itu seperti apa? Apakah pernah ada teman-teman di sini hubungan pacarannya gagal atau berakhir? Ada? Bisa menyebabkan apa yang menyebabkan hal tersebut? Oke. Nah, teman-teman, jadi terkadang kenapa hubungan tersebut dapat berakhir? Karena memang Tuhan tahu orang tersebut bukan untuk kita. Nah, pasti akan Tuhan tunjukkan bahwa dia itu bukan untuk kita. Akan ada hal-hal yang akan Tuhan tunjukkan, perlihatkan kepada kita. Jadi untuk itu saya sudah bilang tadi di awal bahwa pacaran itu butuh kita sebelum mulai pacaran untuk kita berdoa agar supaya Tuhan akan memberikan kita seseorang yang tepat. Mungkin kalau memang tidak dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi pelajaran hidup, pasti kedepannya nanti akan memperlihatkan diri seperti apa. Nah, semoga materi